Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pada sesi kali ini saya hendak memaparkan mengenai struktur paper yang dipublikasikan pada sebuah jurnal ilmiah. Nah, kalau kita lihat gambar sebelah kiri ini adalah sebuah sandwich. Teman-teman bisa menebak lapisan demi lapisan yang ada di dalam sandwich ini. Bagian atas sama bawah itu saya kira teman-teman sudah tahu ya, ini lapisan itu terbuat dari apa. Ya, betul, itu adalah sebuah roti tawar. Nah, apakah teman-teman tahu lapisan yang berada di tengah-tengah di antara dua roti tawar tadi isinya itu apa? Nah, kalau menurut yang saya baca dari gambarnya yang saya ambil ini, lapisan tengah-tengahnya itu adalah terdiri dari komposisinya telur, kemudian mayonaise dan merica. Kalau yang pernah saya buat dulu, telurnya itu direbus kemudian dihancurkan ya, itu agar membuat teksturnya itu masih tetap kenyal ketika dimakan gitu. Nah, apa hubungan antara sandwich telur atau kalau yang di Jepang itu biasa disebut dengan istilah tamago sando itu dengan struktur sebuah paper? Ini yang hendak saya coba analogikan. Struktur sebuah paper itu idealnya memiliki 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah dia mesti berawal dari suatu hal yang sifatnya itu generik, suatu hal yang sudah dipahami oleh orang, dan kemudian akan mengerucut kepada hal yang sifatnya itu spesifik. Saya menganalogikan tadi dengan sandwich tadi ya, tamago sando tadi. Awalnya di bagian paling atas itu adalah hal yang orang banyak tahu, sebuah roti. Kemudian yang bagian tengahnya itu mengerucut kepada hal yang spesifik dan kemudian di bagian bawahnya itu melebar lagi. Demikian juga dengan struktur sebuah paper. Di bagian introduction, dia diawali dengan suatu hal yang general, yang banyak orang sudah memahami. Untuk kemudian dia mengerucut kepada hal yang sifatnya spesifik. Di bagian metodologi dan bagian result, itu adalah bagian yang paling spesifik dari sebuah paper. Untuk kemudian diinterpretasikan di bagian discussion, yang kemudian melebar. Apa implikasi riset tersebut terhadap pengetahuan secara umum. Itu asas pertama dari sebuah paper yang ideal. Dia diawali dari hal yang general, kemudian spesifik, dan kemudian general lagi. Kemudian asas yang kedua yang penting dari sebuah paper itu terkait dengan fungsi dari masing-masing paper itu sendiri. Seperti kita ketahui, struktur sebuah paper itu idealnya paling tidak terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah metodologi, kemudian yang ketiga adalah result, dan yang keempat itu adalah discussion. Bagian introduction itu menganalisis, menyebutkan kenapa kita perlu melakukan studi ini. Dia diawali dari hal yang sifatnya general, dia memberikan konteks penelitian ini secara garis besar. Kemudian yang kedua, dia juga menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Dari situ kemudian ditemukan mana sih yang ada knowledge gap dari riset-riset tersebut yang pernah dilakukan. Untuk kemudian dari situ kita menentukan di sini knowledge gap. Nah, di sinilah kemudian penelitian yang dilakukan itu filling the gap ya. Yang bisa dikontribusikan itu apa saja dari sebuah paper. Jadi yang pertama adalah untuk introduction ini dia menjelaskan kenapa kita melakukan sebuah studi. Jadi ini sebuah justifikasi. Nah, kemudian yang bagian yang kedua itu adalah metodologi. Di bagian metodologi ini, hal yang penting untuk dijawab adalah bagaimana kita melaksanakan penelitian tadi. Jadi untuk menjawab tadi ya, fill the gap tadi, untuk mengisi knowledge gap itu kita memerlukan satu metodologi tertentu. Nah, bagaimana itu dijawab di bagian metodologi. Di bagian metodologi kemudian dipaparkan mengenai desain studinya seperti apa, metodologi yang digunakan bagaimana, dan juga mencakup material apa saja yang digunakan. Ini yang dibahas di bagian metodologi. Bagian selanjutnya adalah result. Bagian result itu menjelaskan hasil dari metodologi. Jadi keluarannya kemudian dijelaskan, bukan diinterpretasikan.
Yang menginterpretasikan itu adalah di bagian selanjutnya, yaitu bagian discussion. Ini implikasinya apa? Interpretasinya seperti apa? Nah, di bagian discussion ini kemudian juga di-highlight hasil utama dari paper tersebut. Kemudian setelah di-highlight, dibandingkan juga dengan didiskusikan dengan hasil dari penelitian-penelitian lain yang dilakukan oleh researcher yang lain gitu ya. Dan kemudian dari situ kita juga bisa tarik implikasinya ke secara garis besar seperti apa. Itu asas kedua dari sebuah paper yang perlu untuk dicermati, yaitu terkait dengan fungsi dari masing-masing bagian. Asas ketiga yang kemudian perlu diperhatikan adalah konektivitas atau kohesivitas dari sebuah paper. Idealnya sebuah paper itu membentuk satu bangunan yang kohesif. Antar bagian dan bagian lain itu terkoneksi. Bagian metodologi itu kemudian menjelaskan, bagian metodologi itu dilakukan untuk menjawab ya bagaimana knowledge gap itu kemudian diisi. Result menjelaskan metodologi, dan discussion itu menginterpretasikan result. Jadi ada satu konektivitas. Nah, jangan lupa ini satu hal yang kemudian penting juga untuk melihat apakah bagian discussion dan introduction itu terkonek dengan baik. Ya, itu asas ketiga. Kita harus membuat satu paper yang memiliki konektivitas dan kohesivitas. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan tiga aspek ini dalam sebuah publikasi ya yang sudah terpublish ya, satu paper yang sudah terpublish. Paper ini adalah sebuah kajian yang terpublikasi di sebuah jurnal di bidang energi. Topiknya ini mengulas tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kenaikan konsumsi batu bara di Indonesia. Kita akan coba lihat tiga aspek tadi. Aspek yang pertama tadi terkait dengan konsep generic to specific. Kita akan coba lihat di bagian introduction-nya ya. Nah, di sini di bagian introduction-nya penulis itu membuka tulisannya dengan dalam konteks Paris Agreement dan konsumsi batu bara. Kita bisa memahami bahwasanya Paris Agreement ini kan satu komitmen bersama dalam konteks global gitu ya untuk memitigasi climate change, di mana sektor energi dalam hal ini pembangkit batu bara itu berpengaruh cukup signifikan terhadap climate change. Nah, kemudian setelah itu penulis membahas beberapa penelitian terkait dengan hal ini dalam konteks global dan kemudian mengerucut kepada Indonesia, di mana Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan konsumsi batu bara tertinggi dalam dekade terakhir ini. Nah, kemudian dari situ ternyata ditemukan bahwa kajian mengenai Indonesia dalam hal ini faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap konsumsi batu bara itu masih minim dilakukan. Nah, itu yang kemudian menjadi tujuan utama dari publikasi ini untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap konsumsi batu bara di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat konsep pertama tadi dari general ke spesifik, dari awal dia memaparkan dalam konsep global, kemudian mengerucutkan lagi ke Indonesia, konsumsi batu bara di Indonesia, dan kemudian dia menjelaskan mengenai objektif apa saja ya. Jadi asas pertama sudah terpenuhi, generic to specific. Aspek kedua terkait dengan hal yang penting dilakukan dalam sebuah paper itu adalah menjelaskan fungsi dari masing-masing bab. Nah, kita akan coba bedah yang bagian metodologi. Bagian metodologi itu seyogianya menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, di sini peneliti memaparkan mengenai studi desain ya. Jadi variabel apa saja yang kemudian dianggap akan berpengaruh terhadap konsumsi batu bara di Indonesia. Kemudian yang kedua, penulis juga memaparkan mengenai time frame studi yang dilakukan dan sumber dari masing-masing variabel. Nah, kemudian dari variabel ini yang berpengaruh tadi dimasukkan untuk dimodelkan dengan menggunakan approach decomposition.
Nah, tiga aspek ini adalah aspek kunci sehingga ketika ada peneliti lain yang hendak melakukan kajian yang sama dengan data yang sama, dengan approach yang sama, maka seharusnya peneliti yang lain tersebut juga akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, aspek kedua ini juga terpenuhi, yaitu masing-masing bagian itu menjelaskan fungsi tertentu. Dalam hal ini metodologi itu meng-highlight bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, aspek ketiga dari penelitian yang penting dari sebuah paper yang mesti ada itu adalah terkait dengan konektivitas. Nah, saya akan mencoba untuk meng-highlight bagian result dan bagian discussion dan kemudian keterkaitannya dengan bagian introduction. Di bagian result, di sini penulis menjelaskan hasil dari decomposition. Ya, jadi di sini ternyata kemudian di-highlight bahwasanya komponen bauran energi atau energy mix yang merupakan proksi dari kebijakan dan juga aspek sosioekonomi dalam hal ini komposisi dari urban effect, faktor ekonominya kemudian berpengaruh terhadap konsumsi batu bara. Jadi dua aspek ini adalah aspek yang paling besar yang berpengaruh signifikan terhadap konsumsi batu bara di Indonesia. Kemudian hal lain yang dianalisis di dalam result ini adalah terkait dengan perubahan dari tahun ke tahun konsumsi batu bara. Di situ kemudian ditemukan ya fakta-fakta menarik, terjadi peningkatan dalam dekade terakhir. Nah, kemudian penulis juga membagi staging beberapa fase dari beberapa dekade yang dianalisis. Nah, ini di bagian result. Kemudian di bagian discussion-nya penulis lagi meng-highlight ya resultnya dan kemudian menginterpretasikan. Bahwasanya peningkatan itu terutama terkait dengan energy mix itu dikaitkan dengan pembangunan secara masif pembangkit batu bara dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, terkait dengan misalnya fast track program dan beberapa program lain. Kemudian penulis juga membandingkan beberapa studi lain, misalnya terkait dengan efisiensi pembangkit batu bara di Indonesia. Ternyata pembangkit batu bara di Indonesia itu memiliki efisiensi yang relatif rendah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN sekalipun. Hal ini terkait dengan pembangkit batu bara di Indonesia yang teknologinya masih didominasi oleh teknologi subcritical yang relatif lebih rendah efisiensinya. Kemudian di sisi lain hal ini juga terpengaruh dengan input yang digunakan, yaitu batu bara dengan kalori rendah, sehingga untuk menghasilkan output yang sama itu dibutuhkan lebih banyak batu bara. Nah, kemudian di akhir penulis memaparkan mengenai implikasi dan juga rekomendasi. Di sini salah satu rekomendasinya adalah perlunya untuk melakukan manajemen yang baik terhadap pembangkit tersebut, selain dengan upaya untuk meningkatkan bauran energi terbarukan di dalam energy mix. Nah, kita coba lihat keterkaitan antar bagian, terutama discussion dan introduction. Jadi di introduction penulis memaparkan tentang mengenai komitmen Paris Agreement tentang climate change, dan kemudian di bagian discussion untuk menuju itu implikasinya adalah bahwa Indonesia perlu untuk meningkatkan manajemen terkait dengan perawatan pembangkit batu baranya, dan juga perlu untuk meningkatkan bauran energi terbarukan di sektor pembangkitnya. Itu beberapa implikasi yang saya highlight. Ada beberapa rekomendasi lain yang kemudian bisa rekan-rekan juga baca, yang kemudian kalau kita linkkan antara bagian discussion dan bagian introduction itu memiliki keterkaitan yang cukup erat. Nah, itu ya 3 aspek penting di dalam struktur sebuah paper. Jadi sebuah paper itu idealnya setidaknya memiliki 3 bab ya: introduction, metodologi, result, dan discussion. Kemudian bagi setiap bagian itu memiliki fungsi masing-masing. Bagian introduction itu menjelaskan kenapa kemudian sebuah paper itu perlu dilakukan dan seterusnya.
Dan kemudian aspek yang kedua yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan generic to specific, ya, mengerucut dari hal yang general kemudian spesifik kemudian general lagi. Aspek yang ketiga yang kemudian perlu juga diperhatikan adalah terkait dengan konektivitas dan kohesivitas sebuah paper. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.